Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Safiratul Jannah, nomor absen 11 dengan NIM 21383042044 dari program studi akuntansi syariah kelas C. Di sini saya akan menjelaskan hasil simulasi tentang maksimalisasi laba penjualan dan peramalan penjualan dengan memilih salah satu metode dari peramalan penjualan di suatu perusahaan untuk memenuhi tugas mata kuliah penganggaran yang diampu oleh dosen Bapak Solihuddin LCMM. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai maksimalisasi laba penjualan. Sebelumnya, keuntungan atau laba itu merupakan tujuan pengusaha dalam menjalankan usahanya. Proses produksi yang dilakukan seefisien mungkin dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan. Bisnis merupakan suatu organisasi yang menghasilkan barang dan jasa atau biasa disebut juga dengan perusahaan. Setiap perusahaan pasti berusaha untuk meraih keuntungan atau memperoleh profit semaksimal mungkin sebagai modal dalam operasional perusahaan selanjutnya. Profit atau keuntungan ini itu berkaitan dengan 4 faktor, yaitu ada demand, ada potensial profit, ada market, dan juga revenue atau pendapatan. Keempat faktor ini yang akan menjadi penyunjang terjadinya opportunities atau kesempatan di suatu perusahaan itu sendiri. Pada dasarnya, semua jenis perusahaan itu pasti memiliki tujuan yang sama, yaitu memaksimalkan profit atau keuntungan maupun laba. Maksimalisasi laba bukanlah satu-satunya tujuan dalam suatu perusahaan. Ada beberapa perusahaan yang lebih mengambil profit dengan menekankan pada penjualannya atau hasil dari produksinya. Ada pula yang memasukkan unsur politik di dalamnya dengan penentuan tingkat produksi yang akan dicapai. Jadi, setiap perusahaan itu pasti memiliki kriteria tersendiri dalam memaksimalkan profit yang akan diperoleh. Dengan menghasilkan profit, perusahaan itu pastinya dapat mempertahankan pertumbuhan perusahaannya sehingga dapat bersaing dengan perusahaan lain. Karena profit atau keuntungan ini dapat ditanam kembali dan digunakan untuk mempertahankan serta memberikan peningkatan pertumbuhan di suatu perusahaan itu. Sehingga efisiensi di bidang keuangan memberikan pengaruh terhadap operasi perusahaan yang akan meningkatkan efisiensi operasional dan juga efisiensi investasi di perusahaan itu. Menurut Sunario, keuntungan atau laba merupakan selisih antara pendapatan dengan total biaya, yang merupakan insentif bagi produsen dalam melakukan produksi. Keuntungan inilah yang nantinya akan mengarahkan seluruh produsen untuk mengalokasikan sumber daya ke proses produksi tertentu. Sehingga terciptalah yang namanya keuntungan total. Keuntungan total itu akan memberikan penerimaan total yang sering disebut dengan TR dikurangi dengan biaya total atau yang sering disebut dengan TC. Keuntungan total ini akan mencapai maksimum apabila selisih positif antara TR dengan TC-nya mencapai angka terbesar. Secara sistematis, laba itu akan dapat dirumuskan dengan TR dikurangi dengan TC, di mana perusahaan itu dapat dikatakan memperoleh keuntungan apabila selisihnya itu bernilai positif atau P-nya itu kurang dari 0, sehingga TR itu harus lebih besar daripada TC. Laba maksimum dicapai jika MC-nya sama dengan MR. Dengan demikian, dalam maksimalisasi laba penjualan itu menggunakan metode menghitung harga jual melalui beberapa alternatif perolehan, di mana perolehan laba dengan menggunakan pendekatan margin kontribusi. Adapun sebagai keputusan akhir yaitu memilih laba yang dicapai secara optimal. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peramalan penjualan. Dalam buku Anggaran Perusahaan, Teori dan Praktika, Surabaya, Skopindo Media Pustaka 2020 yang ditulis oleh Cori Sulistiyowati, Elva Farifah, dan juga Okta Sindu Hartadinata menjelaskan bahwa peramalan penjualan atau yang sering disebut dengan sales forecast merupakan suatu teknik untuk memproyeksikan
penjualan pada periode tertentu dengan menggunakan data dan juga asumsi tertentu itu sendiri. Adapun tujuan dari peramalan penjualan ini adalah untuk meminimalkan resiko ketidakpastian seperti kondisi industri, tindakan pesaing, kebijakan pemerintah, gaya hidup, dan juga inovasi teknologi. Nah, dengan hal ini berarti bahwa manajer itu perlu untuk mempertimbangkan resiko tersebut dalam membuat peramalan untuk mendapatkan prediksi penjualan yang akurat. Nah, peramalan penjualan ini sangat penting dalam suatu perusahaan karena hal ini akan menjadi dasar dari perencanaan untuk jangka panjang dari suatu perusahaan itu sendiri. Dalam bagian finansial, peramalan penjualan ini digunakan untuk menentukan anggaran dan pengendalian biaya. Sedangkan di bagian pemasaran, peramalan ini itu akan membantu merencanakan produk baru, strategi iklan, dan juga kepentingan pemasaran lainnya. Sedangkan di bagian produksi, peramalan ini digunakan untuk merencanakan kapasitas, fasilitas, produksi, dan peramalan penjadwalan serta pengendalian persediaan. Untuk melakukan peramalan yang akurat, manajer itu mempunyai peran penting untuk mengikuti langkah-langkah seperti menentukan tujuan peramalan, menentukan hal-hal apa yang perlu dilamarkan, menentukan time horizon peramalan itu sendiri, memilih jenis model peramalan yang sesuai, mengumpulkan data yang valid, menentukan model yang tepat, melakukan peramalan, mengimplementasikan hasil peramalan, serta melakukan evaluasi dari hasil peramalan itu sendiri. Adapun beberapa metode peramalan penjualan yakni dilakukan dengan dua metode, yaitu ada metode kualitatif dan juga ada metode kuantitatif. Di sini saya akan menjelaskan salah satu metode dari peramalan penjualan itu sendiri, yakni dengan menggunakan metode peramalan kuantitatif. Metode peramalan kuantitatif itu didasarkan pada rekayasa data historis yang adanya penilaian subjektif. Metode ini itu menggunakan data historis yang ada atau data masa lampau yang kemudian diolah dengan menggunakan beberapa metode statistika sehingga lebih objektif hasilnya. Nah, metode peramalan kuantitatif ini itu akan menitik beratkan pada perhitungan angka dengan menggunakan metode statistik untuk menghilangkan unsur subjektif itu sendiri. Artinya apa? Artinya metode peramalan kuantitatif ini itu akan lebih fokus terhadap penggunaan angka dan juga metode statistik untuk membuat prediksi sehingga mengurangi atau bahkan menghilangkan unsur subjektif dalam proses peramalan. Dengan hal ini berarti metode ini itu akan berusaha untuk menghasilkan prediksi yang lebih objektif dan dapat diandalkan dengan mengandalkan data historis yang sudah tersedia dan juga teknik analisis yang tepat. Dengan demikian, hasil peramalan yang dihasilkan oleh metode peramalan kuantitatif ini itu akan lebih akurat dan dapat digunakan sebagai dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan di suatu perusahaan. Metode peramalan kuantitatif ini terbagi menjadi dua pendekatan yang digunakan, yaitu menggunakan model time series atau runtut waktu dan juga model kausal. Apa yang membedakan dari kedua metode pendekatan ini? Kalau metode model time series itu merupakan suatu model peramalan yang memprediksi masa depan dengan menggunakan data historis atau data masa lampau. Jadi metode ini itu akan diaplikasikan dengan menggunakan metode analisis seperti metode moving average, exponential smoothing, terus trend projection. Nah, contohnya apa? Misal, penggunaan model time series dalam meramalkan penjualan bulanan sebuah toko yang berdasarkan data penjualan bulanan sebelumnya. Nah, data historisnya itu kan menggunakan data penjualan bulanan yang sebelumnya. Nah, kita nantinya itu dapat menggunakan model MA ataupun ES seperti model average. Dan jika data penjualannya itu menggunakan tren dan juga ataupun musiman, itu kita dapat menggunakan model ARIMA untuk memperhitungkan kedua komponen tersebut dalam peramalan penjualan. Artinya apa? Artinya dalam model time series itu titik untuk memprediksi
masa depannya itu, peramalan penjualannya itu menggunakan data historis atau data masa lampau. Artinya kita itu menggunakan laporan keuangan di masa yang lalu untuk memprediksi laporan keuangan di masa yang akan datang, seperti itu. Yang kedua yaitu model kausal. Model kausal ini merupakan suatu jenis model peramalan yang mempertimbangkan variabel-variabel yang dianggap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kuantitas yang akan diramalkan. Nah, variabel-variabel ini itu disebut sebagai faktor penentu. Misalnya, peramalan penjualan sepatu yang dipengaruhi oleh tren mode, pendapatan masyarakat, usia, dan juga lain-lain. Nah, kita dapat melakukan analisis regresi untuk menentukan seberapa besar pengaruh setiap variabel terhadap penjualan sepatu ini. Kan kita kalau menggunakan regresi linear itu akan menentukan bagaimana sih pengaruh dari sepatu tersebut terhadap variabel-variabel yang telah ditentukan. Nah, dengan menggunakan model kausal ini, kita itu dapat membuat peramalan yang lebih akurat karena kita itu dapat mempertimbangkan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kuantitas yang akan diramalkan. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.